Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita kesehatan. Baiklah sahabat inspirasi di rumah, hari ini kembali kita bersama podcast Al-Falah Berbicara. Berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang kemakmuran di masjid, juga berbicara mengenai parenting dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sahabat inspirasi di rumah, pada hari ini kita kembali dan akan sedikit membahas tentang bagaimana pola asuh ataupun parenting atau sebagaimana juga organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, baik sahabat inspirasi, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial dan beliau adalah seorang perempuan dengan peran sebagai ibu rumah tangga dan juga yang tetap berusaha berdaya berkontribusi untuk masyarakat. Nah, seorang wanita, seorang perempuan yang lahir di Tanjung Morawa dan besar di dunia organisasi, mulai dari dunia pers mahasiswa hingga gerakan pendidikan. Nah, sahabat inspirasi perlu juga tahu bahwa beliau adalah seorang lulusan ilmu komunikasi USU yang juga alumni Yayasan Karantina Tahfiz Nasional Angkatan ketiga, Masya Allah. 37. Yang ke-37, Masya Allah. Sebuah kombinasi yang menarik nih sahabat. Alumnus dan dengan tamatan komunikasi sekaligus pecinta Al-Quran, Masya Allah. Kini beliau juga sedang aktif di BPK Batangkuis sambil menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Nah, sudah hadir bersama kita pada hari ini, yaitu narasumber kita, Kak Inggit Suri Hairani. Assalamualaikum Kak Inggit. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak-anak baik. Anak-anak gimana, sehat? Alhamdulillah. Suami sehat? Sehat. Alhamdulillah. Anak-anak pasti aktif, Masya Allah ya Kak ya. Lagi aktifnya banget. Oke. Nah, sahabat inspirasi perlu ketahui juga nih, hari ini kita juga akan berbicara tentang moto yang saat ini juga dipegang teguh oleh seorang Kak Inggit, yaitu Quran surah 16, yaitu surah An-Nahl ayat 97, ya, yaitu moto hidup yang perlu kita pegang. Nah, Kak Inggit nih, sebagai seorang perempuan yang saat ini juga berperan sebagai ibu, dan dahulunya itu selalu aktif, seorang aktivis ya, kita bilang ya aktivis, seorang aktivis yang juga belalang buana, Masya Allah ya. Nah, sekarang ini berperan sebagai seorang ibu, pasti tentunya untuk peralihan itu agak cukup sulit ya Kak ya? Ya, mengalami. Masya Allah ya. Nah, Kakak nih sendiri, bagaimana pengalaman Kakak mengalami peralihan itu? Peralihan ya, cara peralihan. Nikah itu tahun 2019. Aktif di dunia organisasi itu dari SMA ya, dari Aliyah di MAN dulu, MAN 1 Deli Serdang sekarang. Kalau dulu kami nyebutnya Mantara, Tanjung Morawa. Terasa banget. Dari yang memang kita di rumah cuma numpang tidur, sekarang jadi full time di rumah. Itu luar biasa. Gejolaknya tuh luar biasa. Awal-awal ngerasa kayak perubahan itu, awal-awal ngerasa kayak belum nerima. Dulu aku aktif, kenapa di rumah aja nih sekarang ya kan? Kayak ngerasa nggak berguna, kayak ngerasa itu pasti akan ada masa-masa insecure, itu pasti ada. Mungkin duit juga ya, merasakan. Masya Allah ya. Masa yang tapi lambat laun memang semuanya waktu yang berjalan itu akan membuat kita belajar ya. Waktu itu yang buat kita belajar, berdamai dan mulai memahami ya hakikat pentingnya kita, apalagi seorang ibu sudah hamil, bukan hanya saat menikah ya. Menikah waktu belum hamil mungkin bisa kita kesana kemari. Nah, kalau dalam kondisi hamil tidak semua perempuan kuat. Mungkin saya termasuk salah satunya, bukan perempuan bagian yang
kuat benar saat kondisi itu. Nah posisi di situ tuh memang memerlukan waktu yang memang harus fokus pada badan, nggak bisa memenuhi ego untuk keluar terus, nggak bisa kan. Disitulah mulai berdamai ya, diselingi dengan dengeri kajian yang memang dari para umahat. Pastinya itu penguat ya. Itu sih yang paling terasa. Pasti pernah akan ngerasa mengalami insecure ngelihat wanita-wanita yang lain. Ini kok bisa ya, kok aku nggak bisa ya, padahal semua wanita yang sudah menikah akan menjalani masa-masa itu. Dan sekarang mulai berdamai, anak-anak mulai besar, mulai bisa mengaktifkan diri lagi, insya Allah. Alhamdulillah. Dan sekarang kita undang bersama di sini ya Kak ya. Alhamdulillah. Oke, baik nih untuk Kak Inggit sendiri, dari riwayat organisasi Kak Inggit nih kan, kakak ini riwayat organisasi ini cukup panjang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah cukup panjang, dimulai dari LPM, Sahabat Pendidikan Ulil Albab, Masya Allah. Terus bagaimana menurut kakak nih latar belakang pendidikan ilmu komunikasi di USU yang bisa membantu kakak dalam menjalankan peran nih di organisasi kakak saat ini, seperti BPK ya, BPK Batangkuis. Apakah menurut kakak yang dahulunya, oh ternyata ini bermanfaat sekali. Nah, menurut kakak linear nggak gitu ya? Iya, betul sekali. Gimana nih pandangan kakak? Kita cerita kenapa sih bisa bergabung dulu ya? Kenapa sih sekarang bisa bergabung ke BPK? BPK itu saya kasih tahu dulu panjangannya, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Itu adalah salah satu divisi di PKS. Nah, saya bergabung di DPC PKS Batangkuis. Awal gabung sebenarnya bukan saya mau ke partai, bukan. Yang pertama, awal gabung itu karena saya ingin mengaji. Betul. Jadi saya mengaji. Dan kerinduan yang paling besar ketika vakum itu sebenarnya bukan berorganisasi, tapi mengaji. Bertemu teman. Karena saya tipenya orangnya pencari. Ketika saya belum menemukan, saya cari. Bukan melulu saya langsung ke tiba-tiba bisa PKS, enggak. Saat saya pindah tempat domisili saya sekarang di Batangkuis, saya mencari dulu, tanya teman-teman dan saudara saya yang memang tinggal di Batangkuis, di mana nih, karena dulu terakhir kali aktif di komunitas, nanya komunitas di Batangkuis ada enggak gitu kan. Enggak ada, Langgit, kata sepupu ini, saudara lah ya kan. Enggak ada, Anggit. Dulu sempat aktif di Masjid Jami di kota Batangkuis, tapi sekarang udah vakum, nggak ada lagi. Tempat ngaji lain kurang, Langgit, di sini dan di situ. Udah kan. Terus saya tetap mencari. Ada yang datang, tiba-tiba ada yang datang menyebar undangan. Mungkin udah tau lah di segala tempat ya, nggak cuma di Batangkuis. Mereka tuh memang bergerilya. Siapa itu? Nggak apa-apa disebutkan ya? Oh boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh. HTI. Dia menyebarkan undangan, umahatnya itu gerilya. Saya salut melihat mereka ya kan. Saya mencoba datang. Mereka menyebar undangan, datang ya gitu. Saya datang. Mereka yang juga aktif di situ lah ya, terbilang aktif juga di kampung saya. Nggak tahu di Batangkuisnya, tapi di desa itu lumayan mereka bergerak di situ. Sekali saya ikut di situ, tapi karena memang saya sudah terbiasa belajar dan dibina dengan konsep tarbiyah, ya kan, dengan konsep tarbiyah. Jadi banyak hal-hal yang mencolok gitu, hal-hal perbedaan yang mencolok. Bukan mereka tidak bagus, masing-masing punya hujah dan dalil fikih tersendiri. Tapi namanya kita udah dari awal berbeda, dengan ada beberapa pemikiran yang berbeda, daripada saya tetap melanjutkan di situ hanya untuk debat, lebih baik saya keluar. Daripada saya menjadi perbedaan di situ, bagusan saya keluar mencari lain. Masih terus mencari, tanya sana tanya sini. Ketemulah dari teman dari Medan, malah jauh. Katanya dari Medan ya. Iya, ngeliat storynya, asik ya Kak ngaji Kak, aku pengen lagi lah Kak. Ingat serius mau ngaji katanya. Serius mau ngaji? Ya serius lah Kak, ini lagi pengen kali lagi nyari ini loh Kak. Gitu. Jadi dijawab dia, kalau serius ya udah ngaji sama PKS mau kan katanya. Nggak apa-apa Kak, kan ngaji aja kan Kak, liko biasa kan. Itu waktunya belum saya tahu kan, kalau dulu tuh namanya liko, kalau sekarang namanya upah. Kalau sekarang namanya tuh upah.
Nggak apa-apa, Inggit ngaji di PKS dulu Pak, nggak apa-apa Kak, di mana lagi udah capek Inggit nyari di sini, belum nemu yang pas. Saya bilang kayak gitu. Diberikanlah nomor dari pembina ya, koordinator pembina UPA di Batangkuis. Dari situlah saya masuk di situ. Nah, awalnya cuma ngaji UPA biasa mingguan. Ya kayak kita biasanya taklim lah ya kan, liko, UPA mingguan biasa. Tapi karena ta'aruf sama apa namanya, murabi saya ini, dia mengenal saya, udah tahu latar belakang saya dulu di Tanjung Merawa, di Berani Hijrah, kenal Ustadz Haryanto. Dia merasa seperti ada peluang anak ini bisa ditarik gitu mungkin ya. Jadi diajak lah, dan itu nggak langsung saya iakan. Saya banyak menolak waktu itu karena proses peralihan tadi ya. Saya nggak mau langsung sok mau tampil. Yang saya hindari saat ini adalah sok rasa pingin populer itu. Jujur aja itu sebenarnya kayak undang kayak gini sebenarnya juga ini kan. Itu yang saya males sebenarnya awalnya kan. Tapi saya menghargai murabi saya, yuklah dek gabung katanya. Jadi ya saya coba ikut bergabung. Dan awalnya malah diminta jadi ketua divisi. Langsung jadi ketua divisi. Jadi saya langsung dibilang gini, Kak, mohon maaf Kak, gabung aja nggak apa-apa Kak, tapi jangan ketua ya Kak, anggota aja gitu Kak. Gitu juga. Mereka juga ada meminta tolonglah Inggit buatkan komunitas di sana. Itu pun masih dalam apa ya, belum saya iakan, bantu saja. Belum berani untuk memberikan diri waktu yang banyak, langsung terjun habis-habisan gitu lagi, karena melihat lagi bukan single, bukan seorang diri lagi. Fokus utama perempuan yang sudah menikah ya pasti keluarga, dan izin suami. Bukan melulu suami nggak memberi izin, tapi kan kita perlu juga yang di dalam. Saya merasa saat ini urusan saya pribadi saya belum selesai, jadi belum berani betul-betul all out ke umat. Saya masih proses transisi pelan-pelan. Betul sekali, Masya Allah. Jadi apalagi tadi ya lupa. Menurut ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi itu tertarik awalnya dulu di ilmu komunikasi karena di masa mannya itu udah jadi pers madrasah. Itu organisasi. Dulu namanya di man itu namanya LPS, sekarang LPM. Beralih dari LPM, sekarang nggak tahu ya, entah masih ada entah nggak organisasinya. Di situ saya hobi semacam wartawan. Jurnalis. Benar, jurnalis, wawancara ke sana kemari. Dulu masih wakil bupati namanya Zainuddin Mars, pernah saya wawancari, pernah saya jegat. Kak Kanwil pernah saya jegat. Jadi sering diajak sama pihak sekolah cuma untuk jegat-jegat orang-orang itu. Karena mereka nggak bisa menjegat, kecuali saya harus mengenalkan diri pers, walaupun cuma persnya bukan pers beneran nih, cuma sekolah ya kan. Nah di situlah rasa asik tadi di dunia pers ya kan. Nah jadi masa kuliah ini tamat, mau kemana nih ya kan, karena udah basicnya, padahal saya anak IPA loh. Anak IPA, ilmu komunikasi itu sebenarnya ke IPS, fakultas dia kalau di USU masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi ke IPS. Tapi naluri saya di IPS. Gitu. Teman-teman saya juga dulu banyaknya di IPS gitu kan. Jadi dari situ saya masuk ilmu komunikasi. Nah, setelah belajar di ilmu komunikasi, itu adalah jurusan yang memang semua masuk. Namanya juga ilmu komunikasi kan. Dia proses memberi informasi, proses transfer informasi, ide, gagasan ya kan, antara komunikan dengan komunikator. Intinya dia menemui kata satu makna, satu arti yang dia sama-sama memahami. Itu komunikasi sebenarnya. Jadi ke semua bidang ya masuk gitu. Betul. Apalagi masalah kenapa lagi suka dengan ilmu komunikasi, terutama saya kan di prodinya itu jurnalistik ya kan, wartawan. Saya dulu terobsesi, padahal keluarga saya itu turun-temurun tuh banyaknya guru sebenarnya. Saya nggak mau, anti mainstream, nggak mau guru, tapi banyak pula yang minta ajarkan jadi guru. Itulah lucunya saya. Banyak beberapa hal yang saya tolak, minta tolong ajarkan anaknya. Komunikasi tadi, karena komunikasi. Jadi itulah kan. Terakhir saya suka di komunikasi karena itu, wartawan itu sedikit tahu. Bukan, wartawan itu banyak tahu walaupun sedikit-sedikit. Dia nggak ahli, tapi dia banyak tahu hal. Dari yang tren sampai yang
lagi yang happening, maaf bukan tren, Mm-mm. lagi yang happening sampai yang sejarah, yang beberapa sejarah Yang itu sudah berlalu. wartawan tuh tahu gitu, dia update, nah gitulah intinya, Hmm. update di situlah. Jadi kalau masuk ke BPK ya masuk aja, karena ilmu komunikasi di situ lebih ilmu komunikasi itu sebenarnya dekat dengan ilmu psikologi juga. Ini kan tentang keluarga, BPK erat kaitannya tentang perempuan dan keluarga. Jadi gabung, jadi sejalan aja. Mau masuk dimanapun sebenarnya bisa komunikasi. Gitu. Karena dia ya hal-hal yang memang sosial ya, berhubungan dengan masyarakat itu pasti masuk. Bidang pertahanan apa tadi? Bidang perempuan dan bidang ketahanan keluarga. perempuan dan ketahanan keluarga. Berarti kalau dikaitkan ya kan, ilmu komunikasi tadi bisa berjalan juga dengan ilmu parenting di rumah. Pastilah, Pastinya. pasti. Judul skripsi saya, Ya. Ibu Rumah Tangga, Anak dan Televisi. Masya Allah. Ya. Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, televisi dan anak. Ibu rumah tangga, studi ibu rumah tangga, Bukan. televisi. Judul besarnya Ibu Rumah Tangga, Anak dan Televisi. Apa nih? Saya lupa juga sih. Ibu rumah tangga, anak dan televisi. Masya Allah. Studi tentang keterlibatan orang tua dalam menerapkan perilaku menonton pada anak. Oke, mumpung kakak sebut nih ya. Nah, menurut kakak nih, sebagai ibu saat ini yang sudah berperan sebagai ibu, studi kakak itu, studi kasusnya, kakak terapkan tidak? Itu yang jadi terapan malahan. Besar malah. Kadang saya gini, apa yang saya teliti ternyata yang lagi saya alami sekarang. Kenapa gitu? Karena memang lah kalau zaman sekarang sih TV itu nggak di nomor 2 sekarang, lebih ke HP, lebih ke gadget. Tapi zaman dulu nggak dulu kali lah, berasa tua ya. Iya. Saya waktu itu skripsi tahun 2017. YouTube bukan nggak ada, pasti udah ada. Anak-anak udah mulai pegang HP, cuma belum sebanyak sekarang anak-anak, sesering sekarang. Jadi masih ada TV analog, TV pun masih analog, belum digital kan, belum pakai stop box. Kalau sekarang kan berkurang karena orang harus beli itu lagi, atau harus beli smart TV lagi. Nah, jadi fokus orang ke HP. Gadget, Tapi kalau saya malah sekarang mengharapkan malah lebih baik anak nonton TV daripada HP. Karena lebih ruang ininya lebih luas di handphone. Menurut kakak begitu? Iya benar. Kenapa? Kalau di handphone, kalau anak udah bisa ngaktifkan paket data, iklan saja, kita nggak usah nengok ke YouTube lah ya. Iklan aja tiba-tiba dari game bisa keluar iklan yang aneh-aneh kan? Iya betul. Itu. Jadi makanya saya kalau di HP saya batasi, bukan nggak diberi. Nanti kalian juga kalau misalnya kita kumpul, tiba-tiba saya kasih HP, itu biasanya HP-nya itu pakai datanya saya matikan. Game yang sudah saya download sendiri. Selalu gitu. Kalaupun mau dia lihat YouTube, YouTube itu adalah YouTube yang udah dipilih. Selalu gitu. Yang paling utama harus matikan pakai data. Alhamdulillahnya anak saya belum mengerti. Masya Allah. Belum mengerti untuk hidupkannya pakai data. Gitu. Dan itu harus sama orang tua. Tetap didampingi orang tua. Iya, nonton televisi. Sekarang kan pakai set-top box ya, TV di rumah. Kebetulan remote TV itu rusak dan saya nggak mau beli. Sengaja supaya apa? Nggak sembarangan dia mengganti channel. Nggak sembarangan mengganti channel. Serius, nggak sembarangan dia mengganti channel. Jadi dari pagi saat dia buka, misalnya ada nonton pagi ya, Mentari TV saya seringnya. Ini bukan promosi ya, bukan promosi. Mentari TV. Siang buka lagi ya Mentari TV lagi, sesekali aja Upin-Ipin, tapi lebih sering di Mentari TV. Dan mereka selalu nanya, pernah mereka waktu remote TV itu bisa coba-coba nuker, dapat hal yang di Antv ya, lupa saya Antv atau RTV. Rabbids tahu nggak sih? Rabbids ya, yang dia itu kan kasar kan? Dialognya sama sekali. Gimana? Lupa lah bahasanya. Yang baba. Nah, benar itu. Iya tuh baba tuh. Jadi itu buat kesel. Iya. Luar biasa buat saya kesel. Bilang jangan nonton itu ya. Adam, Adek bilang gitu. Kenapa mah? Bodoh itu. Itu bikin anak bodoh, itu pun kasar, jangan ya. Gara-gara sering berulang kali ngomong kayak gitu, setiap nonton TV mereka, "Ma, ini bodoh." Allah, "Ma, ini bodoh." Nanya mereka. "Makanya boleh nonton ini." Nah, itu sebenarnya bukan hal yang saya ingin lakukan, tapi karena terbiasa, terakhir mereka menyerap sendiri, bertanya dulu. Sampai hal yang seperti itu, ada tontonan baru, mereka nanya dulu, "Ma, ini boleh ditonton? Ini bodoh nggak, Ma?"
Selalu gitu. Saya syukuri juga itu sih, alhamdulillah. Dan saat ini juga di keluarga kebetulan saya gabung lagi ya sama orang tua ya, satu atap ya. Di rumah baru memang, tapi orang tua dengan saya saat ini. Orang tua dengan saya kan sudah tua juga kan. Di sama saya anak paling kecil. Alhamdulillahnya orang tua juga bukan yang bangsa nonton TV-an, jadi nggak saling rebutan atau nggak maksa, biarkan aja lah anaknya nonton ini, nggak ada. Nggak ada perdebatan antara orang tua, antara kakek dengan mama dan cucu, ada. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillahnya mendukung pola asuh dari anaknya, Masya Allah sekali. Nah, itu menurut Dwi ya Kak, ketika anak tuh mau bertanya walaupun dengan hal yang sepele, hal yang kecil, menurut dia itu suatu kebanggaan dari pola asuh kita. Benar. Ya betul, Masya Allah. Iya kan, walaupun cuma sekedar boleh nggak? Iya, walaupun sekedar izin yang menurut kita nih, aduh ini nggak penting gitu. Ternyata itu suatu kebanggaan, suatu perubahan, Masya Allah sekali. Luar biasa, walaupun kakak nih dibilang udah berapa tahun ya kan vakum ya kan, tapi penerapan ilmu komunikasi itu tetap bakal terus berjalan ya kan, bakal terus berjalan, alhamdulillah. Nah, di samping itu nih Kak, kakak juga tuh tadi memegang moto hidup, berprinsip moto hidup Quran surah 16 ayat 97. Nah, boleh nggak Kak ceritain kenapa sih? Gini awalnya, moto hidup awal saya mungkin ada di CV lain ya. Dulu ada saya buat CV lain itu moto hidupnya lebih baik dari hari ini. Lebih baik dari hari ini. Lebih baik dari hari ini. Ada yang itu, tapi nggak tahu sih dapat dari mana awalnya, tapi saya berpikir gini, segala quotes itu nggak ada hal yang lebih baik quotes manapun yang kita ambil kecuali dari Al-Quran dan hadis. Iya. Dari situ saya mulai mencari. Kadang ada satu momen yang saya ingin tahu jawaban sesuatu dari masalah saya buka Al-Quran. Ada satu momen yang seperti itu, yang keluar ya itu. Oh, begitu. Kayaknya dia pernah nih dikasih tahu teman. Kalau kita punya suatu masalah, boleh buka Quran nih. Apapun Quran yang berhenti dan mata tertuju ke ayat mana, nah itu kayak suatu solusinya. Jadi kakak nerapin itu. Masya Allah gitu. Nah, boleh Kak lanjut Kak, ceritain Kak. Itu kan gini kan artinya, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu artinya yang pertama kan, barang siapa yang berbuat kebajikan, berbuat amal kebajikan solihan, min zakarin au unsa, dari laki-laki ataupun perempuan, ya kan, wa huwa mu'min, ini syarat ya, beriman, dan dia beriman, itu syarat nomor satu. Banyak kan influencer yang non muslim berbuat baik, jadi berbuat kebajikan itu syarat yang pertamanya adalah beriman, ya kan. Terus apa kata Al-Quran itu, akan kami beri balasan apa? Hidup yang baik. Hidup yang baik di dunia, dan kami beri balasan pahala yang banyak dari apa yang kamu kerjakan. Usut punya usut, ini penafsiran sendiri sih ya. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang ahli tafsir ya, bisa koreksi saya ya. Ini menurut pendapat saya. Karena saya menikah dengan orang yang bukan latar belakang aktivis Islam, ya kan, jadi berbaur, dia berteman dengan yang lain, ya kan. Yang pertama saya dapat di situ adalah berbuat kebajikan dengan siapa aja, berbuat amal baik tuh jangan milih, perlakukan baik, jangan merasa eksklusif sama yang orang awam ataupun sama yang non. Di situlah letak rahmatan lil alamin tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan berbuat baik aja tapi nggak beriman. Ya kan, itu syarat untuk dapat kehidupan yang baik tadi, dari kehidupan yang baik dan pahala yang lebih dari apa yang kita kerjakan. Kan? Kenapa harus beriman? Dan kata Al-Quran, jangan kamu mengaku beriman kalau enggak diuji kan. Berarti harus siap dengan ujian, maka kamu akan diberi diberi kehidupan yang baik tadi, pahalanya kan. Jangan kita kaitkan orientasi kita, world view kita, kehidupan baik itu melulu tentang materi, uang, enggak gitu, ya kan? Karena
segala hidup di dunia ini, mau itu tentang kesusahan dan kenikmatan, semua bentuk ujian. Mau kamu lagi senang, mau kamu lagi susah, itu ujian semua, bentuk ujian. Kesadaran kita, jumawahkah kita, bersabarkah kita, bersyukurkah kita, atau kurang puaskah kita, kan gitu. Jadi apa kehidupan baik di dunia itu? Merasa qanaah, menerima. Kan saya bilang kan, waktu saya transisi dari yang aktif sekali dengan yang apa, saya nggak menerima kan. Di situ nggak menerima, kayak kenapa sih nggak aktif lagi, kayak nggak berguna gitu ya kan. Di situ mungkin jauh ngait-ngaitkannya, tapi entahlah ya, Allah mengilhamkan gitu mungkin ya kan. Maksudnya memberikan insting hikmah tadi gitu. Jadi ngerasa seperti itu saya. Astagfirullah. Jadi merasa seperti itu, kehidupan yang baik dan pahala yang banyak itu berarti di akhirat kan. Berarti udah kehidupan di dunia, di akhirat pula. Seperti itu. Jadi berbuat baiknya itu jangan hanya kepada yang sesama. Kadang kita kan ramah, cuma sama. Ini ada yang beda nih, kita ngerasa eksklusif terus kayak buang muka lah apa segala macam. Iya, cuek gitu ya. Tapi kita nggak menyalahkan yang introvert ya. Mungkin ada yang memang sifatnya seperti itu. Bukan berarti kita harus berseuzon sama orang yang seperti itu, enggak. Tapi itu jadi hal yang jangan so eksklusif kamu loh gitu. Terus yang kedua dari moto itu sebenarnya tentang ini saya ambil laki-laki, sebenarnya jauh dari tentang apa namanya, kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender barat sebenarnya itu bukan hal yang pertama. Islam itu udah mengusungkan kesetaraan gender sesuai fitrah. Kalau barat dengan apa, dengan nafsunya kan, nafsu dengan ego, dengan keinginan diri. Nah, Islam itu menghadirkan kesetaraan gender, mau laki-laki mau perempuan tetap dapat ini kehidupan yang baik nih. Jadi mau kamu berpendidikan bisa, mau kamu beraktivitas bisa, tetap ini hal yang sama, perempuan laki-laki tetap dapat yang hal yang baik, bukan hanya perempuan saja gitu. Kesetaraan gender itu udah diusung duluan sama Allah, disampaikan dari kalamnya kepada Rasul ya kan, bahwa perempuan tuh dilindungi ya kan. Dengan cara apa? Wanita diberi boleh berpendidikan, boleh beraktivitas dengan batasan-batasan. Batasan itu bukan mengekang, tapi sebagai wujud cinta Allah pada kita untuk melindungi perempuan yang memang dulu perempuan itu jadi apa di masa jahiliyah? Jadi budak, pemuas nafsu. Ya kan? Nah, ini dilindungilah wanita, turunlah perintah berhijab. Jadi kesetaraan gender itu sebenarnya udah ada di Islam, tapi dengan konsep Islam ya, jangan konsep Barat gitu. Kayak feminisme banyak bertentangan dengan konsep Islam, kesetaraan gender di Islam. Seperti itu. Itu sih yang dari ayat itu. Kenapa saya memegang itu, karena saya terilhamkan dari yang kasus saya yang bukan kasus ya, maksudnya keadaan saya yang transisi dari aktif banget sampai nggak aktif gitu. Jadi sebenarnya itu baru tuh moto itu waktu baru setelah nikah. Kalau dulu itu lebih baik, harus lebih baik dari hari kemarin. Itu moto awal saya sebenarnya. Tapi setelah nikah saya mendapat kayaknya nggak perlu lah quotes dari motivator orang lain apa segala macam. Saya coba cari ya di Al-Quran itu. Masya Allah. Jadi apapun sesuatu hal ujian atau cobaan yang kita alami, kembali lagi ke Al-Quran ya Kak ya. Iya betul, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Jadi dari kakak sendiri nih, sebagai seorang ibu rumah tangga, yang juga kalau dikatakan kesehariannya itu rutinitas ya layaknya ibu rumah tangga gitu. Juga jauh, ini baru-baru ini organisasi. Itu kita bilang bisa organisasi bukan? Iyalah, berorganisasi. Jadi apa namanya, pembagian waktunya nih menurut kakak? Pembagian waktunya. Asik nih. Kalau Dwi mah sejalan ya kan, sesama aktivis ya kan, dulu di remaja masjid ya kan. Nah kalau saya kan punya tantangan yang tersendiri gitu. Bukan berarti kita harus menikah sesama, enggak. Rahasia Allah tuh semua masalah jodoh ya kan. Rahasia Allah. Ini perlu apa ya? Izin. Perlu izin dan pembujukan. Bujuk dengan suami dan memberi pemahaman pada suami. Jadi kita tetap ada hadir untuk dia, untuk anak, tapi juga bisa
berkontribusi di luar. Mm-mm. Yang pertama saya penuhilah dulu apa yang keinginan suami. Mm-mm. Keinginan suami saat dia pulang kerja, biasanya suami itu kalau saat pulang kerja selalu ingin ada istrinya. Mm-mm. Ketika dia ingin ada istrinya, ya udah, kalau misalnya dia nggak izinkan ya saya di rumah, kalau ya diizinkan ya saya keluar gitu. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah suami saya mulai mengerti, karena dulu saya aktif banget gitu ya, sepertinya dia mulai ngerti kayak saya ini merindukan sesuatu hal. Iya. Gitu. Alhamdulillah dia udah mulai terbuka dan mau membiarkan saya, nggak membiarkan sih, tetap dalam pantauannya kan, untuk bergabung selama itu tidak mengganggu apa yang di rumah. Maksudnya mengganggu, jangan sampai anak terlantar. Iya, itu yang paling itu utama paling ya. utama. Karena saya kan dari dulu, kenapa dulu pun nggak bisa aktif banget selain memang anak masih kecil. Dulu saya memang full mengurus anak berdua sama suami. Suami kerja, otomatis anak lebih banyak dengan saya. Sama ibunya. Anak 2 jaraknya dekat, bedanya cuma 1 tahun, Masya 1 tahun 7 bulan. Allah. Tahu riwahnya gimana? Iya, luar biasa memang. Untuk memikirkan keluar kayaknya perlu Berpikir panjang. tenaga ekstra, karena Iya. saya nggak dibantu orang tua dan tidak dibantu mertua. Iya. Bukan mereka tidak mau, tapi mereka tidak bisa karena mertua Karena kondisi kerja dan orang tua saya juga dalam keadaan sakit. Tidak bisa. Jadi saya benar-benar apa ya, berjuang lah saat itu, benar-benar berjuang. Dan saat ini bisa karena saya sudah mulai satu atap lagi dengan orang tua saya yang alhamdulillah yang laki-laki, bapak saya bisa untuk ikut kerjasama. Jadi saat suami saya kerja, saya lagi misalnya ada rapat nih kak, yuk syuro gitu ya kan, syuro yuk dek gitu. Ada orang tua di rumah, bisa ditinggal anak-anak sebentar, atau kadang saya bawa juga anak-anak. Yang perempuan lah yang sering saya bawa, yang laki-laki sama atuknya di rumah kayak gitu. Kan alhamdulillah seperti itulah sekarang. Karena maaf ya kak, anak-anak juga udah besar ya kan, udah lumayan besar. Udah mulai besar dan nggak takut kita, nggak yang jalan jatuh apa enggak. Udah nalarnya juga udah mulai ada, tahu mana bahaya, nggak yang harus dipelototin terus gitu enggak ya kan. Masih suka kan anak-anak bukan, kalau anak kecil kayak usia anak Dwi yang kedua kan masih harus dipelototin tuh. Jalan kemana, takutnya jatuh gitu maksudnya. Maksudnya tuh begitu. Bukan marahin. Masya Allah, salah paham pengawasan. Ya. Salah paham. Kan nggak, kita kan harus fokus tuh kalau ada segitu kan lagi aktif-aktifnya kan. Kecolokan kah dia nanti, main ke kamar mandi kah dia nanti, kan nggak tahu. Ke dapur. Pentingnya ilmu komunikasi ya. Insya Allah. Jadi salah paham nih. Iya benar. Oh iya, jadi anak-anak udah mulai besar, ada juga alhamdulillahnya dibantu juga sama atuknya. Jadi itulah pembagian waktunya. Iya, kan? Tapi nggak pernah bisa lama sih ya, namanya atuk kan. Kalau saya mau pergi lama ya harus bawa dua-dua, nanti sama suami. Alhamdulillah suami juga udah mulai mau untuk gabung sesekali. Oh iya, itu tadi ya. Juga karena memang ya kan pasti seorang suami yang juga menyayangi istrinya pasti juga dia ngelihat takut kecapean. Iya. Nanti gini lah bahasanya. Nanti udah capek di luar, di rumah udah gimana. Panas pula nanti rumah kita ya kan. Udahlah, tenangnya dulu di rumah. Gitulah ya kan. Iya, alhamdulillah. Sekarang udah mulai terbuka dan melihat ternyata nih istriku nih ada kerinduan dengan mengaji. Alhamdulillah sudah mau terbuka, Masya Allah. Terus nih kak, menurut kakak nih kan, sebelum memasuki, seharusnya nih awal tadi nih kita cerita nih, tapi nggak apa-apa kelewatan. Jadi sebelum kakak nih memasuki jenjang pernikahan nih, Kak Inggit kan sempet nih ikut nih Yayasan Karantina, Yayasan Karantina Tahfidz Nasional nih, angkatan ke 37 ya. Jadi ini kenapa sih kakak mau? Itu kan kalau nggak salah lokasinya jauh di luar kota. Iya, luar pulau pun. Luar pulau. Sebelum menikah. Itu kenapa kakak ada keinginan gitu? Karena selain tadi merindukan mengaji, ini kan karantina tahfiz nih. Iya benar. Boleh dong cerita nih kak? Ya, ini panjang banget nih ceritanya.
lagi-lagi itu karena saya suka mencari orangnya. Dan posisi itu sebenarnya ini hal privasi, cuma sedikit saja ya, saya tidak terlalu buka. Saat itu posisi lagi galau, galau banget gitu kan, lagi galau daripada sakit. Saya pernah lagi posisi galau, terpikir sakit, betul-betul jatuh sakit. Jadi saya nggak mau terulang lagi. Karena udah pernah dididik ngafal Quran tadi, itu tadi Al-Quran jadi kayak alarm kayak kenapa nih kok bisa gini lagi, udah jauh nih dari Al-Quran. Kebetulan saya waktu itu kan udah selesai menjadi binaan di Ulil Albab kan, peserta beasiswa. Kalau dulu di peserta beasiswa kan ngafal terus. Saya udah tamat tuh tahun 2017. 2016 saya udah habis, 2017 udah habis saya masa pembinaan itu. Jadi udah lama nggak ngafal. Terus ada satu hal biasa lah waktu masih single ya kan. Banyak hal yang mungkin adalah nggak perlu dibilang ya kan, yang membuat kita galau, buat kita kayaknya harus ini gitu ya kan, kayaknya harus ada yang diperbaiki nih diri nih, apa ya gitu. Jadi saya teringat hafalan saya udah mulai amburadul nih ya kan. Cari lagi, bukan langsung dapat. Saya cari dulu, bikin dulu status di mana ya yang bisa tetap ngafal, tapi nggak usah nginap lama, nggak usah bertahun-tahun gitu, karena saya dari dulu nggak boleh ngekos, saya. Jadi itu cuma 30 hari, 1 bulan. Ya cuma 1 bulan. Dan saya tuh kondisi lagi kerja sebenarnya, ada pekerjaan. Tapi karena saya udah galau, saya berani ngambil keputusan sebenarnya orangnya. Saya resign. Untuk itu saya resign kerja. Untuk itu saya resign kerja. Saya menepi dulu dari kegiatan organisasi, dari Berani Hijrah ya. Saya mendaftar itu. Nah ini lucu, dulu saya dari kerja yang belum sampai 1 tahun ya, mau hampir 1 tahun, itu udah ada tabungan. Dari gaji sekian bisa saya cicil saya tabung adalah 6 juta. Itu sebenarnya untuk hal yang lain. Hal lain itu apa? Untuk karena saya didesak dari keluarga, udah tamat kuliah, pasti didesak apa? Iya betul. Desak apa? Menikah. Iya. Itu bikin saya makin galau lagi, didesak terus. Kan nggak bisa kita langsung tiba-tiba nikah, mana calonnya ini kan. Betul. Saya udah ada punya tabungan itu untuk bantu itu, minimal tak bisa beli cincin lah ya kan. Iya betul. Kemana ini ya tabungan ini bisa kita alihkan. Jadi saya mikir itu apa nih yang perlu dicari, perlu perbaiki diri ya kan? Perlu diperbaiki diri nih. Saya daftar itu, habis 9 juta semua. Masya Allah. 6 juta tabungan saya, 3 juta alhamdulillah dibantu orang tua. Alhamdulillah. Untuk 3 juta itu untuk transport pergi pulang ya kan. 6 juta itu untuk yang segala hal di karantina keperluan itu di sana. Jadi saya habiskan tabungan saya ke sana. Jadi kerja cuma belum sampai 1 tahun, kemana duitnya? Ke sana. Masya Allah. Jadi saya banyak duit gaji itu habisnya ke buku dan ke sana. Kemarin itu sebenarnya asal muasal kenapa bisa ke yayasan karantina. Saya pun tahu bukan karena tahu sendiri, enggak, karena saya cari-cari tahu, dapatnya dari senior di USU, namanya Kak Ade, dia alumni duluan dari situ. Alumni dari itu yayasan. Dia orang Daku sebenarnya, tapi dia juga Daku tahu ya? Darul Quran. Daku. Dia pernah di sana 1 bulan juga. Nah kami ngikuti jejaknya. Pas sama sepupu ngajak, yuk ke sana aja yuk, sama-sama baru tamat nih kan. Ya udah, ayo lah gitu. Saya tapi ya gitu, keputusannya saya resign. Oh gitu. Gak sayang gitu kata orang. Yang namanya lagi gejolak, daripada nanti sakit mikirin yang aneh-aneh ya udah alihkan ke situ gitu. Masya Allah. Saya orangnya memang dari dulu tipenya mencari. Kalau satu hal momen yang buat saya nggak nyaman, cari yang nyaman di mana. Gitu. Nah nih Masya Allahnya nih Kak, kebanyakan kan dari kita nih kalau galau nih, aduh nangis di pojokan gitu kan ya. Pasang status ya. Iya, terus pasang status galau nih. Nah tapi Kakak nih berbeda nih dari kalangan umum biasanya, dari remaja-remaja biasanya pada saat itu, malah lebih mengalihkan diri ke Al-Quran, mencari, karena itu tadi sesuatu sosok yang suka mencari. Nah dialihkan malah menghafal Al-Quran, dimana tadi kakak bilang kan kakak nih ngekos aja nggak dikasih. Nah tapi dipermudah ini malah 30 hari, malah dibantu lagi untuk transport. Kan di situ jadi
Ada karena kemudahan. Al-Quran itu tadi semua Allah permudah gitu ya Kak ya, Masya Alhamdulillah. Allahnya. Nah, dari Kakak yang sudah Kakak dapat nih di Yayasan Karantina Tahfiz itu. Nah, menurut Kakak dengan peran sebagai ibu nih, mendidik anak dengan Kakak karantina kemarin itu, berapa tahun yang lalu itu, kira-kira digabung dengan ilmu komunikasi, juga dengan karantina Gimana tahfiz, pengaruhnya gitu ya? pengaruhnya perannya nih mendidik anak ini. Ini tentang parenting berarti ya? Iya. Tentang parenting. Jujur saya bukan orang tua yang lembut, jujur. Saya ini pribadiannya koleris. Kalau teman-teman tahu koleris itu gimana, orangnya tuh keras. Nah, itu jiwa koleris yang lekat itu sulit untuk saya menjadi perempuan yang benar-benar lemah lembut ya. Jadi saya ya tetap ada sisi kejamnya. Mukul anak mau, mukul mau, bentak mau. Tapi kita kalau di parenting ini kan, saya nggak memegang teguh seluruh parenting ya, nggak. Saya pilih-pilih, saya bukan tipe orang yang suka mencari di parenting. Karena beberapa parenting mungkin ada yang disisipi dari pemahaman barat, ya kan. Kayak misal gini, sama anak nggak boleh bentak-bentak gitu kan, sama anak nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh dimarahin, nanti satu selnya rusak apa segala macam di otak katanya. Saya sih nggak sependapat. Kenapa? Generasi kuat itu bukan lahir dari situasi yang lembek. Kita bisa lihat dari mana? Anak-anak Palestina. Oh iya. Kurang bentakan apalagi mereka, kurang sekacau apalagi masa kecil mereka. Tapi apa? Jadi pejuang. Yang jadi pejuang kan. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah terus sama anak, enggak. Kita tarik ulur. Tarik ulur. Nah, yang sifat tarik ulur inilah yang lagi-lagi ya Al-Quran yang jadi alarm, gitu kan. Nanti saat kita marah sama anak, kita minta maaf, peluk dia. Udah paham kan kenapa mama marah? Kita kasih alasannya, kenapa kita marah. Terus sampai kita mukul, kita kasih pukulan itu berarti itu hal yang memang benar-benar jangan sampai diulangi. Gitu. Saya rasa itu nggak sesuatu kekerasan ya, masih dalam batasan lah, bukan sampai kita melukai, janganlah, jangan sampai melukai. Kalau memukul saja saya rasa tidak sampai melukai, masih batasan wajar. Jadi emak-emak nggak marah tuh mustahil menurut saya. Nggak tahu ya, ibunya Nusa aja mungkin ya. Itu juga adanya di film Kak. Mungkin orang yang nggak kenal saya mungkin dikiranya saya ini bisa lemah lembut, nggak pernah marah, ada gitu. Tetangga sekarang, tempat sekarang. Oh ingin nggak mungkin marah lah ini, belum tahu. Yang tahu cuma orang sekitar aja, orang rumah. Galak, ya saya galak. Saya galak, tapi ya anehnya itu anak segala apapun mamanya tetap lengketnya sama mama juga. Iya, betul. Sama mamanya juga lengketnya. Jadi saya di parenting itu tarik ulur anak itu. Saya tetap ada membilang kata jangan, tetap saya pakai karena di Al-Quran itu banyak kata jangan loh. Kan ada tuh parenting bilang jangan ngomong jangan, harus dialihkan kata-kata lain ya kan. Padahal jangan dekati zina, wala taqrabu zina, jangan syirik, banyak kata jangan, larangan. Kenapa harus kita tidak boleh katakan, menggunakan kata itu. Sedangkan itu banyak di situ dikeluarkan di Al-Quran. Makanya saya tidak banyak menyerap dari kata-kata motivator. Apalagi kalaupun dari kata-kata motivator itu ya saya seleksi sendiri ya. Bukan berarti saya lebih pintar, tapi kayak bertentangan dari pikiran saya, analisis saya sendiri gitu. Gitulah, kita harus tarik ulur. Ada waktunya kita memang benar memanjakan dia, memeluk dia. Tapi pelukan cuman kayak ciuman jidat, kata sasi saya, mengutarakan sayang nggak sama mama sayang lo sama abang, itu harus perlu. Dan itu saya terapkan. Tetap ada apresiasi, tetap ada punishment, itu selalu. Iya, tetap ada reward, tetap ada punishment ya. Benar. Masya Allah. Jadi itu juga yang jadi pelajaran untuk saya. Tetap harus ada punishment. Iya benar. Tetap harus ada punishment, tapi generasi tidak kuat itu nggak lahir dari situasi yang lembek, kan? Masing-masing kita, apalagi milenial, pasti merasakan generasi yang dihajar guru, nggak cuma di rumah, dihajar lagi di sekolah, ya kan? Dihajar lagi orang organisasi, misalnya berorganisasi. Nah, itulah mungkin sebagian dari pola asuh Kakak ya, masih tetap kembali ke Al-Quran, karena juga Al-Quran juga menggunakan banyak kata jangan. Tapi jangan pikir saya pasti ahli Al-Quran ya, enggak ya. Mungkin banyak yang orang tua yang hafalan lebih banyak dan mereka punya
pandangan yang berbeda Iya, dari punya saya. metode tersendiri. Bukan saya harus menerapkan yang lain sesuai saya, Iya, enggak ya. betul. Nah, ini nih yang menarik nih. Di samping kita juga mengaji, di samping kita juga belajar untuk berperan sebagai ibu, betul ya Kak ya. Ini anak-anak di rumah nih kan pasti juga aktifnya pasti luar biasa ya Kak ya. Aktif lah. Aktifnya pasti luar biasa. Nah, kalau bilang didikan VOC bisa masuk kali ya, didikan VOC. Ya, tapinya apa? Jangan diapai dengan apa ya, kata-kata kasar ya, misalnya pau, bodoh, itu yang paling jangan sampai, ya. jangan sampai. Nah, tuh kalau menurut kakak lah nih, di sekitar kita nih di rumah nih udah mulai nih menghindari kata-kata itu tadi, kata-kata kasar lah. Dan ternyata dia menerap dari lingkungan. Kan nggak mungkin anak itu selalu 24 jam dalam rumah. Pasti kan ada keluar rumah. Pasti ada kata-kata yang diserap kembali ke rumah. Benar. Nah, pernah nggak kakak mengalami itu? Ini lagi panjang nih. Syukurnya anak saya kena kurung. Masya Allah. Jadi dia benar, saya nggak peduli lagi kalau dia bilang orang anaknya dikurung aja nggak main-main. Saya nggak peduli. Terserah. Alhamdulillah anak saya kan sepasang, jadi mereka bermain berdua, nggak sibuk minta keluar, gitu kan. Terus pun saya tinggalnya kanan kiri itu kebun. Oh, jauh dari tetangga ya? Tetangga harus nyebrang pasar, jadi sebelah, gitu kan, ke depan lah, seberang. Jadi mereka juga nggak berani nyebrang sendiri kan, banyak kereta lalu lalang. Jadi dia di rumah, gitu. Tapi yang perlu kita ketahuin ya, anak-anak itu menyerap dari luar itu nggak banyak kalau umur 5 tahun ke bawah. Dia lebih banyak menyerap dari ayah dan ibunya. Jadi apa yang keluar dari mulut anak di umur 5 tahun ke bawah itu sebenarnya hasil dari kebiasaan ibu dan yang perlu kita khawatiri kan ketika dia masuk ke dunia sekolah ya, lebih luas lagi ya. Iya, karena bertemu banyak anak dan intens, sering. Nah, di situ yang harus kita hati-hati. Pun kalau misalnya dia bermain di luar, itu kan masih bisa, belum sekolah nih, ya kan, dia main di luar. Kan nggak pernah kita biarkan dia sendiri. Jadi insya Allah itu nggak terlalu pengaruh selagi orang tuanya tetap mewanti. Gitu. Kembali lagi ke orang tua. Kalau dibilang anak saya gimana main di luar, anak saya kena kurung di rumah aja. Ya karena juga lingkungannya juga baru berapa tahun di situ ya Kak ya, jadi belum mengenal lingkungan sekitar. Dia pun berteman di sekolah, si Adam ya, adiknya ya nunggu. Adiknya saat ini berteman dengan orang itu saat saya bawa ngaji, gitu. Nah, ini di sekolah nih kan kita anggap lingkungan di luar rumah, ya kan. Nah, alhamdulillahnya gimana Kak? Itu belum tadi. Pernah gitu ya? Kadang dia nanya, Ma ini apa Ma? Ma, Mama tahu nggak permainan ini? Syukurnya alhamdulillahnya si Adam ini tukang cerita. Apapun yang terjadi di sekolahnya dia cerita. Sampai dia dijelek-jelekkan kawannya, diejek-ejek, mah masa si ini bilangkan abang gila kok. Nggak boleh ya Adam, nggak usah dibalas ya, bukan nggak usah dibalas, nggak usah diikutin. Kalau udah kayak gitu tinggalkan, jangan kawan sama anak yang bandel. Gitu aja sih. Tapi saya tetap selalu bilang kalau misalnya udah mulai ke fisik, ada yang mukul, ada yang nendang, balas. Jangan nggak balas. Kalau memang abang nggak berani balasnya, lapor ke guru. Atau biar mama aja yang bilang nih, gitu. Mama aja yang marahin. Gitu sih. Berarti tetap ya kan Kak, tetap ada pengaruh dari luar. Tetap ada. Gimana orang tuanya bisa menghandle, lebih bijak mengatasi. Yang jadi PR sama kita sebelum anak sekolah itu, kita harus bisa memastikan si anak ini mau bercerita apa saja. Nah, yang terpenting. Iya. Alhamdulillah si Adam ini sampai sekarang mudah-mudahan sampai seterusnya ke remaja tetap mau bercerita sama mamanya. Gitu sih. Iya. Nah, berbeda pula alhamdulillahnya dia ini punya anak memang yang saat ini masih malu. Ketika senang bermain di luar, dia masih suka bercerita, tapi kadang teralihkan gitu. Jadi ini PR juga buat Doni supaya anaknya mau benar-benar terbuka dengan orang tua. Oke, Masya Allah. Nah nih Kak, oke kita lanjut nih ya. Kakak nih kan udah terlibat nih di BPK, di PKDPC nih ya kan. Menurut kakak nih apa keresahan sosial saat ini
yang merupakan kakak nih juga butuh ini perubahan nih di sekitar kakak nih gitu, khususnya di kaum perempuan juga di pendidikan anak nih. Apa sih menurut kakak perubahan yang penting? Awalnya di PPK itu kan bukan tujuan saya, di partai bukan tujuan saya. Iya. Itu yang pertama dari sekali. Karena saya menghormati murabi saya dan saya merasa kayaknya saya harus aktif lagi nih. Ada ilmu di situ. Ilmu kalau nggak diamalkan percuma, ya kan? Jadi saya berusaha untuk bergabung dalam yang saya lihat di Batang Kuis ini. Kurang keterlibatan anak muda. Nah, jadi saya ingin terlibat di bagian keluarga untuk mengajak orang tuanya itu yuk sama-sama bergerak buat satu kegiatan untuk anak. Jadi sesama orang tua ya kan, komitmen gitu kayak yang udah dilakukan di sini ya, di Limau Manis ini luar biasa ya, Masya Allah ya, banyak pergerakan. Nah, di Batang Kuis itu pergerakan kurang, masih kurang pergerakan, hanya beberapa. Remaja masjid ada, tapi tidak seaktif di sini, di Tanjung Merawa. Jadi kalau di sana dibilang untuk seorang pendakwa itu PR sekali ya Kak ya? Di sana aktif pengajian emak-emak sih memang ya, emak-emak banyak, ada nggak banyak sih, ada emak-emak yang aktif. Tapi dia kayak kelompok nggak benar-benar meluas, nggak menjaring, gitu. Sekedar mengaji. Pertemuan kayak wirid, ada pertemuan kayak arisan. Syukurnya kayak arisan itu, syukurnya mereka yang hal yang positif ya, misalnya kayak nasyitan, marhabana, kayak gitu. Nah kurang kalau pergerakan kayak dakwah menghidupkan masjid. Nah terus dakwah yuk bikin kegiatan hal positif untuk anak muda, nah itu kurang, belum. Jadi gitu. Menurut kakak nih perlu sekali ya, iya. Perlu sekali di sana. Kalau bisa nanti bisa jadi saya minta tolong kalian juga ya. Oh gitu. Minta tolong kalian untuk yuk main ke sana ya, udah gitu. Sesekali jadi pemateri ya. Oh ini yang mana nih? Yang mana nih? Mana aja lah. Mana aja. Oke nanti kita coba ya. Dari Masjid Al-Falah ini luar biasa kalian. Oke, yang paling utama kayaknya nih apa nih organisasi yang besar nih, contohnya nih BKRM. Nah di sini kan ada BKRM kan, iya kakak juga salah satu kalau nggak salah satu ininya. Pernah menjabat. Iya, jadi kayaknya perlu juga nih untuk turun ke sana untuk silaturahim lah gitu ya. Iya, tapi kan masih dalam kecamatan ya Tanjung Merawa kan ya. Mana tahu bisa collab gitu. Kalau BKRM Deli Serdang masih ada nggak? Nah itu lebih cocok. Oh iya betul. Lebih cocok. Karena Batang Kuis kan masih Deli Serdang. Iya. Kalau antar kecamatan kayaknya bukan wewenang mereka mengurus Batang Kuis. Karena mereka fokus kecamatan Tanjung Merawa. Iya. Ada beda kecamatan. Iya. Semoga aja nih ya untuk pengurus-pengurus BKRM Deli Serdang melihat podcast ini. Ada peluang, banyak peluang di sana. Di sana tuh remaja masjidnya. Iya banyak peluangnya katanya. Jadi semoga aja tergerak dan bisa benar-benar menghidupkan pemuda-pemuda di Batang Kuis. Masya Allah. Jadi inilah perjalanan panjang dari seorang Kak Inggit, dari seorang aktivis, peralihan menuju full time menjadi seorang ibu rumah tangga. Tetapi tidak berhenti di situ, terus mencari. Dengan sosok Kak Inggit ini tipikal orang yang suka mencari, dan alhamdulillah juga kerinduan yang lalu kira-kira terobati tidak Kak? Mulai terobati. Alhamdulillah. Semoga betul sekali. Jadi untuk sahabat inspirasi di rumah, yang kunci utamanya itu kita sebagai perempuan itu untuk kalangan lah, semua kalangan ya Kak ya. Mengaji itu sangat penting. Terutama untuk seorang ibu, penting sekali. Juga untuk pribadi ya kan Kak, untuk menebar kebaikan, apalagi punya anak, bisa sedikit-sedikit juga bisa memberikan ilmu, minimal hijaiyah, betul ya Kak ya, minimal hijaiyah gitu. Jadi jangan pernah menyerah belajar, jangan berhenti walaupun sudah menjadi ibu. Jangan berhenti untuk belajar, terus mencari, Masya Allah sekali. Jadi menjadi inspirasi juga buat Dwi gitu ya kan Kak. Pernah juga futur gitu, Masya Allah pasti pernah futur. Dan alhamdulillahnya ini kembali, dan semoga ini menjadi keistiqomahan. Benar ya Kak, semoga keistiqomahan dan
kayak dibilang murabbiyah Kak tadi, semoga bisa tercapai. Permintaan apa tadi Kak? Permintaan untuk aktif di sana. Iya, semoga bisa tercapai. Nah, semogalah kita semua menjadi istiqomah. Juga untuk sahabat inspirasi di rumah, bisa menjadi motivasi ya Kak ya. Boleh. Wah, semoga ini juga Tapi bisa lebih baik dari Al-Quran ya, Iya. bukan dari pribadi. Juga ini Tidak bisa pantas. sebagai bisa menjadi motivasi untuk kita Ambil semua. pelajaran. Benar sekali, mengambil pelajarannya. Jadi sekian mungkin kisah kita pada hari ini. Semoga teman-teman di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kak Inggit juga terima kasih untuk waktunya, Masya Iya, Allah. sama-sama. Pasti nggak mudah kemari ya Kak ya. Masya Allah, terima kasih sudah mau diundang. Sehat selalu. Semoga bisa bertemu kembali. Iya. Masya Allah. Sama. Sekian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.